Teman-teman, saya dari malam ingat sama Om Daniel Kurniawan. Om Daniel Kurniawan itu menurut pendapat saya adalah pilot Indonesia yang banyak pengalaman karena beliau udah pakai dari remote yang Fly Sky, Price Sky, TBS Tango, kemudian DJI, yang remote DJI kan Om Dan ya. Saya belum pernah pakai DJI remote Om Dan. Saya udah terlanjur susah nyari uang sekarang. Waktu itu saya pengen beli, cuman ya kemampuan saya akhirnya seperti ini. Nggak apa-apa. Sebelum dilanjut, saya pengen disclaimer dulu ya ke teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah pendapat saya berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita, kemudian saya ambil kutip referensi-referensi juga. Jadi misalnya salah, ya itu adalah suatu kewajaran karena kita manusia kan gudangnya salah. Dan yang penting kita adalah terus belajar dan memperbaiki diri kita, kira-kira begitu. Kemudian yang saya ingat dari Om Dan itu, kemudian ada satu lagi yang saya ingat dari malam Om Dan. Saya ingat Om Dan itu ada statementnya begini, usaha di Indonesia, menjalani hobi di Indonesia itu beda sambil melet Om Dan. Saya senang Om Dan, itu buat saya jadi pemikiran. Dari dulu saya mikirin, kenapa ya di kita ini beda. Bedanya kalau kata Muhtar Lubis kan di tahun 77 loh, tahun 77 Muhtar Lubis sudah bilang ada 6 sifat dasar manusia yang udah melekat, susah banget hilang. Bener gak Om Jakarta? Koreksi kalau saya salah nih. Katanya kata Muhtar Lubis itu yang pertama, sifat orang Indonesia itu munafik, muna gitu. Orangnya muna. Ya misalnya sebenarnya senang begini, cuman apaan gitu, jelek gitu kan. Padahal dia sendiri senang gitu. Kemudian yang kedua itu enggan bertanggung jawab. Kita tuh senangnya lempar batu sembunyi tangan. Kalau apa-apa tuh misalnya ya pengen enaknya lah, Anda makan, kamu makan nangkanya, aku kena getahnya gitu, kayak gitu. Kemudian yang ketiga yang susah ini hilang juga adalah percaya feodal gitu. Feodal kita tuh apa-apa tuh ini, misalnya kayak manusia katanya raja-raja zaman dulu kan berdarah biru begitu kan. Darah di mana-mana juga hitam. Merah ya, merah. Darah tuh nggak ada darah biru. Ya begitulah feodal. Kemudian percaya tahayul gitu. Yang tahayul itu dipercaya. Tapi kata teman saya itu ada Pak Hair, dia cerita tahayul itu bagus juga. Contohnya kayak di ini, saya cerita di mana, di Kuningan. Di Kuningan tuh ada sebuah danau. Ada sebuah danau, isinya ada ikan-ikan yang langka dan harus dilindungi gitu. Ya didesain lah seolah-olah ditahayulkan bahwa itu adalah keturunan dewa, ikan-ikan itu apa segala macam. Akhirnya sampai sekarang si ikan itu masih terlindungi gitu, nggak dipancing, nggak diambil sama masyarakat gitu. Jadi tahayul tuh ada juga bagusnya sih gitu. Cuman kalau digunakan yang ini, yang benar gitu. Kemudian yang selanjutnya sifat dasar manusia Indonesia yang melekat, katanya artistik, sok keren gitu loh. Kita tuh kan gayanya minta ampun. Kita baru bisa misalnya main drone, ampun udah gayanya setengah modar gitu kalau kata Om Jakra. Saya juga nggak paham ya kenapa kita sombong banget gitu. Padahal kan kita manusia itu di mana-mana juga sama. Manusia itu nggak ada bedanya. Om Jakra, saya, Om Sogo, siapa Om Daniel Kurniawan, beliau pengusaha dan saya yakin beliau pengusaha dan berjiwa besar. Saya yakin beliau paham bahwa kita manusia itu sederajat. Di mata Tuhan itu kita sama. Yang membedakan kita antara satu dan yang lainnya adalah amal kita, amal kebaikan kita aja. Nggak ada yang lain-lain gitu. Kemudian udah artistik, apalagi satu lagi itu satu itu karakternya lemah. Jadi orang Indonesia itu kalau punya apa namanya gimana ya, plan gitu. Besok sekarang A, bukan besok 5 menit berubah jadi B, udah B, C, wah pikir-pikir udah A lagi aja gitu. Jadi lemah karakternya gitu. Itu sifat kita. Tapi kalau saya ingat lagi, karakter kalau di Al-Quran gitu, kalau yang kita percaya Al-Quran, kita yang Muslim yang percaya kebenaran Al-Quran, di Al-Quran disebutkan bahwa sifat manusia itu amat jalim dan amat bodoh. Itu general, universal. Artinya bukan orang Indonesia aja. Itu semua makhluk di dunia juga begitu. Semua makhluk di dunia itu amat zalim dan amat bodoh gitu. Tinggal kitanya aja yang bisa berusaha memperbaiki diri kan gitu ya.
Cuman kalau saya ingat lagi, Mahathir Muhammad juga pernah bilang bahwa kalau kita kan suka tetanggaan sama Malaysia dan bersaing sama tetangga gitu kan. Kadang-kadang oknumnya suka saling jelek-jelekin gitu. Padahal kata Mahathir Muhammad, kita itu punya penyakit yang sama. Penyakitnya apa? Yang tadi disebut sama itu Muhtar Lubis gitu. Kira-kira begitu, muna. Kebanyakan orang itu tuh muna, percaya tahayul, sok keren. Itulah sifat kita gitu. Makanya dengan cara ini kita harus terus saling mengingatkan, karena di dalam ajaran agama pun kita, yang kewajiban kita sangat mengingatkan, ya, mengingatkan dengan cara yang baik begitu. Kemudian yang tadi rencana saya bahas, perbedaan antara menjalani hobi, ya, hobi di Indonesia dan di luar negeri yang saya rasakan. Saya udah 2 tahun lebih menjalani hobi ini, ngobrol. Saya secara fisik banyak belum pernah ketemu sama Om Dani Kurniawan, belum pernah ketemu sama Om Sogo, belum pernah ketemu sama Om Jakar, apalagi sering ngobrol gitu, tapi belum pernah ketemu. Semua teman-teman gitu, Om Indra, semua juga saya kapan ketemunya, apalagi kondisi sesulit ini begitu. Tapi yang saya dapat, saya serap ilmunya begitu ya, ilmunya tentang perbedaan di luar sama di dalam negeri. Saya ingat sama teman saya sebut aja namanya, toh baik gitu. Namanya Om Adit. Om Adit itu dia bisnis game online. Tapi dia jual poin gitu. Gini, dia cerita, kata saya, Om Adit jualan itu kemana? Saya jualnya ke luar negeri Om, katanya begitu. Luar negeri, oh kenapa nggak dijual di dalam negeri? Karena menjalani hobi di dalam negeri dan di luar negeri itu beda, kata dia. Kalau bedanya begini, kalau di luar negeri orang main game itu having fun. Jadi untuk sekedar enjoy, uangmu keluar berapa bodo amat, terserah, yang penting happy, yang penting enjoy. Nah kalau di kita tuh bedanya adalah kita pengen happy, kita pengen enjoy, tapi ogah keluar duit. Kalau bisa kita dapat duit, itu perbedaan mendasar gitu. Makanya dia sewa rumah, kemudian mempekerjakan karyawan berapa orang untuk main game. Kerjaan karyawannya main game, ada berapa orang, 10 orang gitu kan, main game. Kemudian ketika dapat poinnya itu dikumpulin, dijual ke luar negeri gitu. Kalau kita, ya saya sendiri ngaku, saya aja dulu waktu sama anak saya main rally run gitu kan. Kalau main rally run gitu, saya main gitu. Supaya untuk naik level bisa ganti senjata dari panah jadi senapan mesin gitu. Saya nontonin iklan, nontonin video baru dapet gitu. Kalau mereka enggak, mereka tuh beli gitu. Itu bedanya. Saya rasakan di kita juga begitu. Secara umum, walaupun kaitannya itu dengan uang. Kalau saya pikir orang yang udah dari awal udah niat ini menjalani hobi ini sebagai hobi beneran untuk having fun, bukan dapat uang tapi untuk mendapatkan kebahagiaan, duit nggak masalah gitu, maka dia akan lebih nggak begitu care dengan masalah uang begitu. Kalau yang ngarepin misalnya kayak saya juga, saya bikin channel YouTube gitu, saya merasa salah kalau saya ngarepin mendapatkan uang dari YouTube karena menjalani hobi begitu. Itu menurut saya nggak pas gitu. Harusnya kalau saya pengen enjoy, ya saya main-main aja. Masalah dapat uang atau enggak itu urusan 215 begitu. Seperti itu mungkin bedanya Om Dan ya. Karena saya merasakan, saya pikir ada hal-hal tertentu yang hanya kejadian di kita. Misalnya gini, daging gelonggong kan, daging gelonggong. Kayaknya cuma di Indonesia itu ada daging gelonggong. Kemudian ada misalnya ini masker yang udah didaur ulang gitu kan. Kemudian kemarin ada yang disuntik vaksin, suntik doang, isinya nggak ada gitu. Kayaknya hanya di kita. Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu? Karena kita beda mungkin. Perbedaan itulah yang membuat kita jadi gimana Om Dan ya? Saya ingat banget kata Om Dan bahwa kita tuh beda gitu. Tapi kembali lagi kita ke diri kita. Kita bisa tetap berusaha benar dalam kondisi yang ribet atau tidak gitu. Itu kembalinya ke diri kita, karena pada dasarnya hanya setiap kitalah yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti kelak gitu. Semua agama juga percaya hari akhir, hari pembalasan. Bagaimana kita mempersiapkan untuk pertanggungjawaban itu gitu.
Kondisi sekarang kita kan lagi sulit, kemana-mana susah gitu Om Jakral ya. Kita saling mengingatkan sama teman gitu bahwa dalam kondisi seperti ini pun saya ingat kata Ibnu Sina gitu, kata Ibnu Sina, kepanikan adalah awal penyakit kita. Jadi dalam kondisi sulit apapun kita jangan panik gitu. Ketenangan adalah awal pengobatan. Itu setengah pengobatan itu gitu. Kemudian dengan kesabaran, kesabaran itu proses penyembuhan, kira-kira begitu yang disampaikan Ibnu Sina. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang berkenan gabung di channel ini, berteman dengan saya sangat merasa terhormat. Indra, Diko, Mbak Pink Panda, Daniel Kurniawan, semoga semua sehat, sabar, semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Sekian, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar kita bisa terus sharing dan menuju arah yang lebih baik. Terima kasih, awesome.